Tetapi menarik dari pelajaran kita dengan judul adalah murka dari kasih ilahi. Di sini dikatakan murkanya timbul langsung dari kasihnya. Allah yang penuh kasih menjadi marah terhadap kejahatan, tetapi justru karena Dia adalah kasih. Murka ilahi adalah kemarahan yang benar, yang dimotivasi oleh kebaikan dan kasih yang sempurna. Maka murka ilahi merupakan ekspresi lain dari kasih ilahi. Jangan sakit hati karena ego kita tersentuh. Karena ketika tadi mendoakan orang itu satu mujarab itu, mendoakan orang kepada siapa kita marah atau orang yang memusuhi kita. Justru suatu saat nanti kita akan melihat bahwa sebenarnya kita lah yang diuntungkan. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita yang sepanjang triwulan ini kita akan membahas mengenai kasih dan keadilan Allah. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah hadir di studio untuk bersama-sama. Kita akan berdiskusi, kita akan mempelajari panjang pelajaran pekan ini adalah pelajaran kelima dengan judul murka dari kasih ilahi. Dan tentunya kami senang juga untuk menyapa teman-teman yang telah menuliskan komentar di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Pendeta Wilson. Baik, yang pertama dari Manalu, Washington. Shalom semua, salam dari Cirebon. Oke, yang kedua dari akun Infinix Hot. Oh, ini nggak ada namanya ini ya. Oke, amin dan thanks atas penjelasan diskusi sekolah sahabat. God bless you all. Yang ketiga dari Gondipar Soryo. Shalom dari cabang sekolah sahabat Timbo GMAHK Somodon daerah Tuaran Sabah. Terima kasih diskusi pelajaran sekolah sahabat tiap hari dan tanya jawab yang sangat membantu pendalaman akan pengertian firman Tuhan. Kami merasa terberkati melalui siaran Hope Channel ini. Semoga jaringan internet dapat menjangkau lebih ramai lagi jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran dapat bergabung belajar bersama. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita senang sekali. Selanjutnya Bang Glenn. Ada 3. Yang pertama dari JMZ singkatan ini. Shalom. Terima kasih penjelasan sekolah sahabat yang begitu baik dan mudah dipahami. Tuhan memberkati. Kemudian yang kedua dari Wilty Philip. Amin. Puji Tuhan Yesus Kristus karena kasih-Nya yang sangat besar. Salam dari Gereja Pandan Tenghilan, Sabah, Malaysia. Dan terakhir dari Hanosa Bonori. Terima kasih Pak Pendeta atas penjelasan sekolah sahabat yang sangat-sangat jelas. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pendeta Leroy, silakan. Ya, juga ada 3 ya. Dari yang pertama ini si Leon Giok, kebangkitan. Oh, ini luar biasa ini. Ini statement ya. Kebangkitan itu pasti karena Allah bisa menggunakan kuasa sebagai pencipta, sedangkan peristiwa kematian benar-benar Yesus 100% sebagai manusia, meski Dia juga mempunyai kuasa 100% sebagai Tuhan. Kematian Yesus adalah puncaknya, karunia-Nya, kasih-Nya bagi manusia. Nah, kemudian dari Raymond Sakul, terima kasih pelayanan tim kompak dan konsisten sekolah sahabat. Tuhan memberkati. Ini dari Bandung. Lalu yang terakhir Matir Gambidao. Shalom, kasih yang suci dan benar harus dinyatakan melalui sikap yang karena kasih-Nya begitu dalam kepada orang-orang yang Dia kasihi. Demikian. Amin, puji Tuhan. Kita senang sekali ya terus mendapatkan komentar dan juga kesaksian dari teman-teman yang menyaksikan diskusi sekolah sahabat ini dan merasa terberkati dengan adanya program ini. Kiranya bisa membantu di dalam pembelajaran baik secara pribadi, keluarga, dan juga jemaat. Dan tentunya kami juga menawarkan buku sekolah sahabat seperti yang ada di tangan saya ini. Jikalau saudara rindu untuk belajar bersama dengan kami namun sulit
akses kepada buku ini, jangan ragu, silahkan langsung hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia untuk kami dapat kirimkan buku ini ke tempat Anda secara gratis, secara cuma-cuma di wilayah Indonesia. Dan ketika kita melihat akan pelajaran kita, sepanjang triwulan ini kita membahas mengenai kasih dan keadilan. Biasanya kasih tidak diasosiasikan atau tidak dihubungkan dengan murka. Tetapi menarik dari pelajaran kita dengan judul adalah murka dari kasih ilahi. Di sini dikatakan murkanya timbul langsung dari kasihnya. Allah yang penuh kasih menjadi marah terhadap kejahatan, tetapi justru karena Dia adalah kasih. Murka ilahi adalah kemarahan yang benar, yang dimotivasi oleh kebaikan dan kasih yang sempurna. Maka murka ilahi merupakan ekspresi lain dari kasih ilahi. Allah adalah kasih. Keseluruhan kitab suci menyatakan fakta ini. Kasih adalah inti dari siapa Allah itu, inti dari segala sesuatu yang kita percayai, dan harus menjadi inti dari segala sesuatu yang kita lakukan. Oleh karena itu, cara kita memahami kasih memengaruhi keseluruhan iman dan perbuatan kita. Namun apa sebenarnya kasih itu? Apakah kasih Allah hanya memberi, tetapi tidak pernah menerima? Apakah kasih ilahi itu murni pengorbanan diri? Atau mungkinkah Allah juga disenangkan oleh manusia? Apakah kasih Allah itu bersifat emosional? Apakah Allah benar-benar peduli terhadap manusia? Bisakah kasih Allah ditolak atau dihilangkan? Apakah Allah mengadakan hubungan saling mengasihi dengan makhluk ciptaan? Bagaimanakah kasih dan keadilan bisa jalan beriringan? Jika Allah adalah kasih, mengapa ada sangat banyak kejahatan dan penderitaan di dunia ini? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menyatakan kasih Allah yang digambarkan kitab suci jauh lebih besar daripada gagasan-gagasan yang dianggap sebagai kasih di dunia saat ini. Temukan tentang apa yang telah dan sedang dilakukan Allah untuk memulihkan kasih di setiap sudut dan celah alam semesta. Dalam pelajaran Sekolah Sabat, Kasih dan Keadilan Allah. Pelajaran kelima dengan judul murka dari kasih ilahi. Ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 78 ayat 38. Tetapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Kita akan mulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Wilson. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, biarlah kiranya Kau boleh bersama-sama dengan kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh membahas pelajaran ini dengan penuh hikmat dan semua boleh dapat diberkati. Dalam jadwal pengharapan kami dalam Yesus, amin. Amin. Bicara mengenai murka, ya kalau murka biasanya nggak dipakai untuk manusia ya, karena itu marah yang sangat besar sekali. Tapi pernah nggak abang-abang dan pendeta di sini murka atau marah besar kepada seseorang atau terhadap satu situasi dan kenapa? Mungkin dari Pendeta Wilson dulu. Gimana ya? Sebenarnya sih kalau marah, yang berkeluarga punya anak pasti sering marah ya. Cuma kalau dibilang murka ilahi, murka manusiawi nih sekarang. Murka manusiawi ya pernah lah. Pernah. Ya, mungkin kejadiannya sih apa ya? Oh nggak ini kalau ini bukan ke anak sih. Jadi saya pernah diminta tolong. Tapi permintaan tolong ini dikontekskan karena orang ini pernah menolong saya. Makanya saya kayak dipelintir harus melakukan hal ini. Oh pada saat itu saya sebenarnya sangat murka gitu loh. Kirain ditolong baik-baik ternyata ditagih. Okay. Nah, ini mungkin kalau waktu itu yang bikin perasaan jadi nggak enak gitu loh. Jadi kayaknya ini waktu itu saya marah yang berbeda daripada kalau marah biasa. Ya? Tapi bukan berarti langsung diungkapkan. Tapi ya itulah. Oke, jadi nggak meluap-luap gitu ya, walaupun marahnya berbeda dari marah biasa. Oke, kalau Bang Glenn? Ya, bicara tadi Pendeta Wilson bilang soal anak. Anak saya 3 laki-laki di rumah. Jagoan. Jadi nakal ya nakal. Kalau nakal itu ya oke, marah biasa. Tetapi ada 2 hal
yang selalu saya tekankan kepada mereka, yang pertama adalah soal integritas. Jadi integritas itu penting, karena kalau mereka sudah melanggar integritas itu, mereka tahu saya akan murka. Kemudian yang kedua adalah kalau kenakalan mereka bukan kenakalan lagi, tapi sudah ke kriminal. Waduh. Wah, itu saya itu tidak ada apa namanya, tidak ada pengampunan. Mengapa? Karena saya selalu katakan kepada mereka, lebih baik saya yang marah kepada mereka karena salah mereka daripada nanti polisi yang marah sama mereka, ujungnya bisa di penjara. Oke, ya luar biasa ya. Jadi itu yang ditekankan ya kepada anak-anak. Kalau pendeta? Iya, pernah. Pernah juga ya? Nggak surut. Nggak surut dia. Jadi lama baru surut, itu berhari-hari ya. Berhari-hari. Itu sampai tremor begini. Marah betul. Tapi ya karena kita belajar ini ya, jadi saya bisa dapatkan pembenaran seperti ini. Karena saya marah karena ada satu teman saya yang dizolimi. Dan dia itu nggak salah. Tapi begitulah caranya orang membuat apa kan. Dan dia tidak bisa membela sendiri, bukan? Iya. Ya saya muncul lah kan gitu ya. Ya walaupun tidak bisa juga dibela jadi ujungnya ya kalah juga saya. Tapi setidaknya itu membuat shock terapi bagi orang kan. Karena baru lihat waktu itu saya marah luar biasa. Ya. Oke. Nah ini menarik karena ketika kita tadi sudah baca bagian pendahuluan ya. Bagaimana murka ilahi itu timbul langsung dari kasihnya. Itu merupakan ekspresi lain dari kasih Allah. Murka ilahi ya. Sebenarnya apa sih, bagaimana kita dapat menjelaskan alasan atau latar belakang dari murka ilahi ini, Pendeta Wilson? Ya pertama-tama mungkin kalau dibilang marah itu kan tidak pernah tanpa alasan, tapi sangat jarang dengan alasan yang baik. Iya. Betul kan? Nah tapi disinilah kita kalau dibilang murka ilahi ya pasti ada alasan dan alasannya adalah baik. Jadi kalau dibilang kan sebenarnya orang murka itu pasti karena mungkin disakiti, karena mungkin dia tidak bisa membalas karena sesuatu terjadi. Tetapi kalau Allah murka, apa gitu penyebabnya? Dia bisa melakukan segala sesuatu, tidak ada yang bisa melukai dia, lalu kemudian tidak ada yang bisa diimpactkan atau diberikan efek kepada Allah. Tetapi lain ceritanya kalau umat yang dikasihinya atau anak-anak yang dikasihnya yang disakiti atau mereka yang berbuat salah gitu. Jadi kan ya kalau orang tua dengan anak ya pasti kan kalau anaknya yang melakukan sesuatu yang menyakiti hati bapaknya ya bisa gitu loh. Jadi walaupun bapaknya presiden, walaupun bapaknya orang paling berkuasa, tetap bisa anaknya ini punya kuasa untuk melukai. Jadi kira-kira murka ilahi seperti itu. Tetapi alasannya adalah karena ya kalau dibilang ya karena mengasihi ya kan. Jadi murkanya tuh bukan karena TV-nya pecah karena main bola. Waduh, wah gimana nih? Baru dicicil belum lunas apa segala. Atau kalau lagi main-main terus HP-nya jatuh pecah. Wah ini gimana nih? HP iPhone, HP Samsung. Wah mahal. Bukan karena itu, tapi memang karena ada sesuatu yang memberikan efek sehingga menyakiti mungkin anak-anaknya atau mungkin menyakiti Allah itu sendiri. Mungkin kira-kira seperti itu. Memang murka ilahi itu kalau kita baca di Alkitab adalah respon terhadap dosa, ketidakadilan. Tetapi murka Allah itu bukan impulsif. Jadi dia meluapkan kekesalannya. Melainkan kalau kita baca Alkitab, murka Allah itu adalah untuk restorasi, untuk memulihkan. Supaya keadilan itu dijalankan, kebenaran itu ditegakkan. Oke, Pendeta. Ya, marahnya Allah ya. Memang inilah yang jadi masalah ya. Kita punya bahasa kan terbatas. Betul. Ya. Tapi yang jelas kita dapati gambaran bahwa marahnya Allah karena jadi out of His love. Ini kan seperti orang tua ya, marah kepada anaknya karena dia memang sayang kepada anak itu. Itulah sebabnya kalau justru kita jadi bingung kalau seorang tua tidak pernah marah kalau anaknya kacau kan gitu ya. Ini berarti sayangnya aneh kan gitu ya. Demikian juga Allah, bahkan dalam tingkatan yang lebih hebat lagi. Nah tapi mungkin saya ceritakan sesuatu yang mungkin menarik bagi perhatian. Mudah-mudahan yang sedang berurusan dengan saya waktu itu dengar ini. Ya. Jadi suatu kali ini anak-anak mahasiswa kependetaan. Ya rupanya dia punya skripsi itu atau judulnya udah lama ditolak sama dosen kan. Akhirnya mau cari pembenaran mungkin kan. Lalu dosennya entah kenapa bilang, udah kau datang aja sama pendeta Pak Pahan katanya. Dikasih tahu alamat, dia datang.
Jadi udah capek kan naik motor dia kan. Lalu dia datang duluan karena saya ada perlawatan, lalu kemudian datang, udah di situ, ya udah di situ dengan keluarganya berhadapan. Lalu disampaikanlah oleh orang ini bahwa yang dia bahas itu adalah berdasarkan Mazmur 7:12. Izinkan saya baca ya. Dibilang Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Gak ada masalah dengan ayat itu kan. Tapi masalahnya hipotesis dia agak membingungkan kan begitu. Karena dia bilang Allah yang pemarah katanya begitu kan. Oh, lalu kemudian singkat cerita saya kasih tahulah kepada dia. Kenapa Allah itu kau sebut marah setiap saat sama seperti bapamu di rumah marah-marah terus, itu karena apa? Karena kau nakal kan saya bilang. Jadi kalau kau berhenti nakal nggak marah itu bapamu saya bilang. Sama seperti itu juga Allah. Jadi kita nggak bisa salahkan Allah murka setiap saat dalam bahasa itu. Karena Allah melihat kita selalu buat jahat tiap saat. Ya kan? Jadi jangan salahkan Allah. Karena itu out of his love. Jadi dan menarik ya, ini sejumlah kebenaran yang disampaikan dalam pelajaran ini luar biasa. Ini falsafahnya luar biasa. Dia selalu merupakan respon kebenaran dan kasih sayang. Untuk menentang kejahatan dan ketidakadilan. Artinya sebagai inti kemurkaan Allah seperti yang disampaikan dalam pendahuluannya bahwa itu adalah expression of divine love. Seperti tadi, justru kita jadi malah bingung seharusnya. Bukan jadi seperti para teolog yang kebablasan dalam memahami sampai mengatakan, oh iya, Allah di perjanjian lama itu beda dengan perjanjian baru katanya. Ini dangkal sekali yang mengatakan seperti itu ya. Bukan, tidak boleh seperti itu. Harus dilihat mengapa bisa marah. Itu dong, jangan terus di-cut. Oh Allah pemarah begitu. Kasih tahu dulu kenapa dia marah. Oke. Nah, ini semakin menarik karena kalau misalnya kita lihat tadi Pendeta Wilson sudah katakan juga bahwa salah satu yang membuat Allah tersakiti melihat umatnya disakiti gitu, atau melihat umatnya dirugikan, melihat ketidakadilan, dan mungkin di pelajaran kita hari Minggu dikatakan di sini terutama berdampak pada dirinya sendiri. Jadi ya bukan hanya pada orang lain, tetapi pada dirinya sendiri yang adalah pribadi yang dikasihi oleh Allah gitu. Tapi kalau misalnya kita ambil contoh dari 10 perintah Allah, kalau kita melanggar perintah 5 sampai 10 itu memang merugikan orang lain gitu ya. Mungkin kegeraman murka Allah itu ditunjukkan demi kepentingan orang-orang tertindas dan teraniaya. Tetapi untuk perintah 1 sampai 4 itu sebenarnya siapa yang dirugikan dan untuk kepentingan siapa Allah murka? Pendeta. Sebenarnya sih kalau kita melihat jadi ini kan seolah-olah ada dikotomi antara ini hukum yang kepada Allah dengan hukum yang kepada manusia. Kalau hukum yang kepada manusia itu kan jelas kejahatannya itu jelas, bisa dilihat, ada akibatnya, real gitu impactnya. Nah, 1/4 sebenarnya itu tidak kalah real. Dalam arti begini, seandainya Allah itu karakternya diselewengkan, seandainya orang melihat, kalau orang menyembah Allah seperti ini, kok orangnya begini. Artinya, itu akan memberi dampak yang mungkin tidak spesifik dan personal, tapi secara keseluruhan. Wah, jadi kan kalau ada orang melihat, misalkan, ada orang mengaku umat Allah, tapi dia menyembah patung. Wah, berarti Allahnya ini nggak benar. Artinya kan secara keseluruhan persepsi tentang Allah itu menurun, sehingga orang jadi tidak tertarik kepada Allah, sehingga orang jadi melakukan apa yang mereka mau. Nah, dengan hal itu kan berarti kan mengurangi daya tarik dalam tanda kutip kan, bahwa Allah itu adalah yang baik, bahwa itu adalah Allah yang patut disembah, sehingga ketika daya tarik itu berkurang oleh karena ulah umatnya, maka orang-orang lain yang tadinya harusnya bisa ikut menikmati berkat, yang bisa ikut mendapatkan keselamatan, akhirnya jadi tidak mau. Dan ini juga adalah kerugian. Nah, dan ini mungkin kalau bisa dibilang kerugian yang lebih besar, lebih fundamental, lebih prinsip daripada hanya sekedar misalkan ayamnya dicuri atau ada apa gitu. Bahkan yang agak lebih besar, mungkin ada saudaranya dibunuh, ya oke, yang mati satu. Tapi ketika ada ketidakpercayaan akan kredibilitas Allah, bisa binasa satu bangsa. Gitu mungkin seperti itu. Jadi saya kasih contoh saja di Alkitab. Ketika Tuhan bawa bangsa Israel ke tanah perjanjian,
Jadi kita berimajinasi sekarang lihat peta Israel. Kalau kita lihat peta Israel kan memangnya dari utara ke selatan. Di sebelah kirinya adalah laut, di sebelah kirinya, di sebelah kanannya adalah gurun. Dan sesungguhnya Israel bagian selatan itu adalah tanah yang tandus. Dan kalau kita baca Alkitab, Tuhan janji akan kasih hujan. Jadi sebenarnya kalau mereka dengan upaya mereka sendiri, mereka tuh tidak akan bisa bertahan hidup di situ karena itu adalah tanah yang tandus dan bergantung kepada hujan. Tapi Tuhan bilang, saya tahu ini tandus, saya sayang sama kalian, saya janji akan memberikan hujan tepat pada waktunya. Itu janji Tuhan. Jadi despite apa bahasa Indonesianya? Meskipun sebenarnya ini kurang layak itu, tapi Tuhan janji kalau saya ada di situ ini akan jadi makmur. Itu janji Tuhan. Nah, masalahnya adalah Tuhan bilang supaya menjadi makmur kalian datang sama saya. Karena saya adalah sumber berkat, kalian datang sama saya. Nah, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah gantinya datang sama Tuhan adalah sumber berkat, mereka pergi ke dewa-dewa lain. Akhirnya malanglah mereka di situ kan. Jadi sebenarnya siapa yang rugi ya? Kita hanya yang rugi. Tuhan tidak rugi apa-apa. Tuhan bilang saya mau kasih berkat, kamu nggak terima berkat kan? Yang rugi siapa? Yang menerima berkat itu. Yang menerima berkat itu. Jadi dan ketika satu atau dua orang punya hubungan yang jelek sama Tuhan, akhirnya itu menyebarkan. Kalau kita baca buku Yesaya, buku Yeremia, siapa yang ditempat di situ? Pemimpin-pemimpin. Ketika pemimpinnya tidak punya hubungan yang baik sama Tuhan, itu akan mempengaruhi masyarakat. Jadi kembali saya setuju dengan Pendeta Wilson tadi katakan bahwa sebenarnya hukum 1-5 itu walaupun bicara hubungan kita sama Tuhan, sebenarnya itu adalah merugikan. Kalau dilanggar siapa yang rugi? Saya yang rugi. Orang-orang di sekitar saya yang rugi. Oh ya, ya contohnya lah, kita lanjut lagi contoh yang pertama itu ya. Hukum pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Dan kita tahu juga bahwa kita ini kan diciptakan dalam gambar kemajemukan Allah, yaitu menurut keserupaan kemajemukan Allah. Nah, saya mau cerita dulu tentang satu insiden ketika Paulus dan Barnabas disembah di Listra dan Derbe. Masih ingat ceritanya? Karena apa? Karena dia bisa sembuhkan orang ya. Artinya kuasa Tuhan melalui dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh. Dan tahu apa akhirnya? Orang anggap si Paulus Zeus. Ya, lalu Barnabas jadi Hermes. Disembah lagi kan? Dan apa yang terjadi dengan Paulus? Luar biasa itu orang. Ya. Sebenarnya kan boleh aja juga agak sedikit bertahan sebentar ya. Karena enak juga disembah. Ya kan? Tapi Paulus dengan serta-merta koyakkan bajunya dan dia sampai berlutut ya. Dia bilang, jangan kayak manusia. Karena that's the problem. Kita menciptakan orang lain atau benda lain menjadi sesembahan kita, idol kita. Itu kan sebenarnya mendegradasi kita. Kita kan diciptakan menurut itu. Tapi kita merendahkan diri kita. Dan apa yang terjadi? Kan kerugian. Sekali lagi saya suka dengan istilah kerugian kita itu. Kita ini levelnya loh, ini standarnya loh. Tapi justru kita oleh memperilahkan, mempertuhankan. Ya itulah image kita. Itulah sebabnya nggak heran ketika kita membuat sesembahan kita. Contohnya hewan misalnya kan. Hewan lah kita. Lalu uang misalnya. Ya kayak uang itulah kita mati kan ujungnya kan. Nggak punya perasaan dan segala macam. Kita ini punya image ini datang dari sana lah. Ya, yang penuh kasih ya dan segala macam itu tabiat kita itu. Ya, demikian. Oke, puji Tuhan untuk penjelasannya ya. Jadi bukan hanya sekedar kita dosa saya tidak merugikan orang lain, tapi justru merugikan diri sendiri. Dan dikatakan Allah membenci kejahatan karena kejahatan selalu menyakiti makhluk ciptaannya meskipun kejahatan itu dilakukan sendiri dan berdampak pada diri sendiri. Karena kita salah satu merupakan ciptaan Tuhan juga. Kita akan melanjutkan diskusi kita, jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Allah lambat untuk marah. Apa maksudnya? Kalau kita lihat cerita-cerita yang di pelajaran hari Senin, kita bisa melihat ada cerita tentang Yunus,
Dan mungkin kalau kita ingat-ingat, seperti Nuh itu juga diberikan waktu yang panjang kepada orang-orang untuk bertobat. Sodom dan Gomora bahkan di mana ada diskusi, ada negosiasi Tuhan dengan Abraham. Tetapi di cerita lain Allah cepat memberikan penghukuman seperti Uza, cerita Uza. Lalu Ananias dan Safira. Mengapa ada perbedaan dalam hal ini? Pendeta. Mungkin ngomong soal lambat untuk marahnya dulu ya. Jadi kan kalau di pelajaran sekolah sahabat dikatakan bahwa metaforanya adalah panjang hidung. Ya. Jadi bukan hidung yang panjang. Mungkin dalam arti begini, ketika dia orang marah kan biasanya kan tarik nafas. Kalau tadi kan kalau pendeta Leroy bilang sampai tremor gitu kan. Biasanya itu diiringi dengan napas pendek gitu kan. Nah, jadi kalau Allah itu napasnya nggak pernah pendek dia. Selalu panjang. Jadi mungkin kayak gitu. Jadi ketika orang marah apalagi kan dia kan biasanya kan tarik nafas. Jadi tarikan nafas Allah itu panjang. Jadi abis udah nggak marah lagi. Mungkin seperti itu ya. Jadi makanya metafor. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat contoh-contoh seperti Ananias dan Safira dan Uza dan saya mau masukkan Adam dan Hawa karena ini sesuai dengan tesis saya. Hipotesisnya adalah ketika dosa itu dilakukan di awal sebuah pergerakan atau sebuah apalah. Kalau Adam dan Hawa kan itu pas di awal banget berbuat kesalahan, jadi langsung dihukum. Kalau Uza juga itu pada saat ketika mau membangunnya masih puluhan tahun lagi, tapi paling ketika memindahkan kan dari tempat yang sementara mau ke tempat yang ini, ketika itu dia sentuh, itu kan juga di awal. Jadi memang lalu kemudian Ananias dan Safira. Jadi ketika gereja mula-mula baru mau dibentuk, lagi mau diatur ekonominya begini, finance-nya apa segala, tiba-tiba ada yang melakukan penipuan. Langsung dihukum. Jadi ketika di awal, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa Allah itu akan langsung dengan tegas di awal. Jadi awal itu harus tegas. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa secara prinsip ini salah. Baru setelah itu ya, yang berikut-berikutnya mungkin bukannya jadinya kendor ya, tapi mungkin lebih paling tidak, orang sudah tahu itu salah. Nah setelah mereka tahu itu salah, ya ada kasih karunia. Ketika orang melakukannya lagi, ya oke lah. Tapi yang penting Allah sudah menunjukkan di awal bahwa itu adalah sesuatu yang dia tidak terima. Paling tidak secara prinsip. Nah secara prakteknya kan mungkin ya ada kasusnya, ada konteksnya, ada ininya, ada kasih karunia apa segala macam. Tetapi tidak boleh ketika itu di awal langsung dibiarin. Nah itu kan men-set the tone-nya langsung rendah gitu kan standarnya. Enggak, standarnya harus tinggi di awal. Jadi kalau dibilang ada perbedaan, saya melihat sih memang berbeda gitu. Paling itu di awalnya supaya jelas sebenarnya apa sih yang menjadi standar ukuran Allah, apa sih yang menjadi ekspektasi Allah. Tetapi setelah ketegasannya itu tinggi, di belakang-belakang, kasih karunia juga tinggi gitu. Jadi juga diimbangi dengan kasih dan anugerah ya, kalau dibilang mercy dan grace-nya juga tinggi juga gitu. Jadi menarik juga tadi dikatakan. Saya mau mengajak kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Saya pikir kita semua sepakat bahwa Allah itu panjang sabar. Ayat hafalan kita katakan Mazmur 138 katakan hal yang sama, 2 Petrus 3:9 juga melakukan hal yang sama. Nah, contoh-contoh yang lain itu kenapa lama? Karena Tuhan mau memberikan kesempatan kepada mereka bertobat. Nah, untuk cerita Uza, Ananias, Safira ini saya melihatnya bicara tentang kekudusan Tuhan. Uza tahu itu tabut itu adalah lambang hadirat Tuhan. Dan memang sudah dikasih tahu nggak boleh sembarangan, ada aturan-aturannya. Nggak boleh, harus dipegang, ditanduk. Tapi kan diceritakan ditaruh di kereta. Di kereta. Lalu ketika jatuh dia dengan semangat 45 pegang 10 tabut itu. Jadi dia melanggar kekudusan Tuhan. Dan Tuhan langsung menyatakan inilah kekudusan Tuhan, tidak bisa dipermainkan. Kembali ke Ananias dan Safira, saya setuju itulah gereja yang mula-mula harus di set the tune untuk gereja yang mula-mula. Dan mereka sudah katakan ini adalah kudus. Kenapa? Mereka akan pisahkan untuk Tuhan. Tapi gantinya hal yang kudus ini, mereka bermain-main dengan hal yang kudus ini, Tuhan langsung memberikan reaksi. Jadi saya menambahkan bahwa ketika bicara tentang kekudusan Tuhan, Tuhan akan bereaksi dengan cepat. Pendeta. Nah, itulah sebabnya penjelasan Pak Seni Pareni membuat kita jadi boleh membaca ulang setiap cerita. Ada jadi gini, ada fenomena namanya iceberg. Oh ya. Ya toh, ada yang kita nggak tahu. Contoh, Uza, latar belakangnya apa ini orang? Ya kan?
Itu seorang penulis Kristen menuliskan tentang dia ini. Ini orang sudah terlalu sering nggak sopan gitu ya. That's a problem. Ananias dan Safira juga begitu. Ya memang insidennya di situ. Tapi ada sesuatu yang sebenarnya sudah dimanjakan dari dulu. Karena Allah itu bukan memukul sewenang-wenang kan begitu. Tapi pasti ada alasannya. Walaupun memang ada konteks yang memberitahukan bahwa ini adalah pada waktu state pertama, ini adalah karena begini. Kita tahu juga mengenai Uza itu kan, ini kan tabut ini sedang sudah begitu lama berada di luar kan begitu. Dan setiap kali ada orang salah treat, kena bala kan, bukan hanya satu rumah, satu negeri kan, satu kampung begitu kan. Yang terjadi. Ini sekarang lagi diarak ini. Ya kan begitu. Nah, walaupun dari segmen sini sampai sini, dan Tuhan bekerja ya, berkarya. Sampai pada akhirnya kematian Uza membuat jadi berhenti lagi di tempat ini yang seharusnya kembali ke tempatnya kan. Karena Tuhan sedang mempertunjukkan siapa dia. Di hadapan bukan saja orang Israel, tapi orang-orang di situ juga. Nah, ini beda ini dengan Dagon, dengan apa, beda ini. Ya kan gitu. Jangan main kan gitu ya. Tapi yang jelas selalu ada cerita yang tidak diungkapkan kepada kita. Jadi dengan memahami bahwa, dan percaya tentu saja, bahwa Allah itu kasih luar biasa, panjang sabar, yang tadi sudah disebutkan ya. Tapi kalau saya, Pastor itu Wilson, saya memandangnya beda. Tahu ada gambar banteng, napasnya gitu ya. Kalau sekiranya banteng itu ditukar hidungnya jadi gajah misalnya kan beda itu. Jadi sabar dia. Ya karena pendek kan, jadi gampang panas. Keluar. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi waktu dia terang tadi saya membayangkan itu. Terima kasih ya. Oke. Pendeta, bagaimana dengan Allah yang lambat untuk marah didefinisikan di dalam Alkitab? Ya dalam definisinya kan jelas bahwa mengapa dia jadi lambat marah. Itu kan berhubungan langsung ya dengan dia punya sayang. Ya walaupun karena ya disebutkan juga seperti yang dibilang bahwa itu adalah salah satu ekspresi dari kasihnya ya. Bahwa kemarahannya itu. Tapi ingat, yang namanya orang yang penuh dengan kasih, kalaupun dia marah itu beda marahnya. Kan begitu. Pasti adalah sesuatu gitu ya. Kecuali yang tadi dibilang impulsif tadi ya. Tadi bilang ada orang kan, saya ini karena mengasihi kalian, tapi impulsif. Itu udah cara gak benar. Orang ini sudah dikendalikan oleh marahnya daripada dikendalikan oleh kasihnya. Nah, mengenai Allah kita ini yang ditampilkan ya dalam perjalanan sampai kemudian ada pembedaan antara Allahnya perjanjian baru dan perjanjian lama. Nah, ini kan masalah panjangnya umur perjanjian lama yang sehingga walaupun dia lebih banyak bukunya ya, tapi ini singkat sebenarnya mengekspresikan bagaimana Allah itu dalam menyikapi. Tadi kalau bicara tentang negeri yang penuh dengan susu dan madu, yang sebenarnya adalah negeri gersang sebenarnya kan, di belantara juga begitu kan nyaman saja mereka. Bayangkan tidak rusak itu seperti sandal kan, coba. Lalu tiba-tiba muncul kalajengking misalnya ular. Lalu bilang, Tuhan yang ciptakan itu. Siapa bilang? Itu memang tempatnya. Jadi kamu selama ini jalan kenapa? Ya karena kamu itu baik-baik kan begitu ya. Tapi kalau kau nggak bilang, saya nggak mau Tuhan gitu ya. Lalu Tuhan bilang, ya udah, kau mau. Ya dia pergi. Lalu apa yang terjadi dengan kita? Jadi kemarahan-kemarahan Tuhan itu tolonglah tetap dipandang melalui kacamata bahwa dia adalah kasih. Amin. Amin. Thank you pendeta. Nah, hal ini juga mengajarkan kita bagaimana kita harus lambat marah kepada orang lain. Nah, jangan sampai kita mengaku kita umat Allah yang menyembah Allah yang lambat marah, tapi kitanya cepat marah. Gimana pendeta? Caranya? Caranya ya, kalau kita kembali ke metafor soal panjang napas itu tadi, mungkin kita perlu panjangkan nafas kita. Jadi menarik nafas itu kan menunda respons. Kadang-kadang penundaan respons itu penting ya. Ini secara teori ya, secara praktik memang sangat sulit ya. Itu satu. Lalu yang kedua adalah orang sering bilang bahwa pelampiasan amarah itu baik dengan aktivitas fisik. Makanya orang suka ngelempar, kalau benar marah dilempar. Terus udah nggak usah lempar-lempar, kita olahraga. Atau kita apalah gitu yang mengingat fisik. Tapi ternyata penelitian menunjukkan bahwa itu salah. Malah itu membuat kemarahan tetap ada. Jadi cara-cara untuk menahan amarah itu tadi.
yang menenangkan, ya, jalan atau yang menjauh dulu, pokoknya yang meredahkan suasana dan meredahkan secara fisiknya juga. Jadi secara badannya itu nggak yang selalu agitated. Jadi kan ya kalau Oke. jalan panjang kan udah reda, atau kalau bermeditasi. Jadi mungkin caranya seperti itu kalau secara fisiknya. Lalu kemudian kalau secara emosionalnya, secara praktikal kepada orangnya, ya mungkin kadang-kadang kita juga perlu memahami bahwa apa sih alasan kemarahan kita, ya kan? Apakah kita marah kepada orangnya? Apa kita marah kepada akibatnya? Apakah marah kita pada sebabnya? Saya ada satu pengalaman suatu ketika, ini saya sama orang tua saya, dulu waktu masih tinggal sama orang tua, pernah ya karena satu kejadian nggak pulang. Bukan karena sesuatu yang buruk ya, pokoknya nggak pulang aja karena waktu itu apa ya, pelayanan atau apa. Pas pagi-pagi ditanya, loh kok nggak pulang? Kan kalau nginep kan harus lapor supaya nanti kan kami kan khawatir. Lah, menurut saya kalau dia khawatir harusnya malamnya ditelepon. Bukan pas pagi-paginya ditelepon. Karena toh baru bangun juga terus lihat loh kok mobilnya belum ada. Artinya kan sebenarnya nggak khawatir. Jadi marahnya kenapa? Bukan karena khawatir ya sebenarnya, tapi ya kenapa nggak minta izin. Nah, jadi kadang-kadang apa ya, alasannya suka nggak ini ya. Jadi minta maaf orang tua. Jadi maksudnya supaya tahu. Jadi alasan marahnya itu kenapa dan kenapa kita harus marah. Ya kalau kita bilang oh yang kita marah ini, tapi ternyata oh sebenarnya yang lainnya lagi gitu. Oke. Ya memang itu hal praktis yang bisa saya bikin. Saya mungkin sedikit lebih berfilosofis nih. Ya. Kebetulan saya akhir ini lagi membaca buku-buku nabi-nabi kecil. Dan ketika saya membaca nabi-nabi kecil itu, saya bingung sama Tuhan. Ini kan Tuhan, tapi dia menghibah umatnya, memohon supaya mereka bertobat, ya kan? Jadi kalau Allah yang adalah pencipta aja memohon begitu panjang sabar, itu merefleksikan kepada saya, ya kenapa saya tidak memohon kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan hal yang sama kepada saya, supaya saya juga bisa lebih tenang, lebih sabar untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup ini. Jadi memohon kekuatan dari Tuhan. Dari pendeta ada? Ya. Ini memberikan selalu ini istilah-istilahnya pendeta Wilson ini apa ini, membongkar apa namanya ya. Jadi pelampiasan ya, melampiaskan dengan cara yang baik itu bisa menolong kita jadi nggak marah gitu ya. Contoh seperti orang Batak bilangnya harus dijilat dulu bibirnya baru ngomong gitu kan. Ya kan? Julius Caesar dia juga punya cara dalam mengatasi marah. Bagaimana dia akan hafal akan sebut alfabet Latin. Jadi menunda kan. Tapi kemarahan itu sendiri nggak jadi masalah tetap ada di situ kan. Ada orang akan pukul ya, dia pergi ke Sansak dia pukul gitu ya. Dia tidak marah di situ, tapi dia marah di sini kan. Karena dilampiaskan di sini bukan. Ada yang lari dan segala macam. Itulah sebabnya seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kita harus perlu menyadari bahwa kemarahan itu buruk bagi kita. Kita bukan bicara buruk kemarahan yang buruk ya. Ini sebagai kita kemarahan yang bagus, ada kemarahan bagus kan. Tapi ini adalah satu konsep di mana kita marah yang pada akhirnya jadi kita sesali juga ujungnya. Jadi daripada kita marah lalu kemudian sesal kemudian, lebih baik kita pahami mengapa saya harus marah kan gitu. Nah tapi susah kan, apalagi kita diprovoke gitu ya, kayak dipancing-pancing gitu kan, terlalu terpancing ya, lalu jadi ikan di situ kan. Nah saya kira apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, karena ada 3 warna dari 9 warna buah roh itu berhubungan dengan bagaimana mengendalikan marah. 1, sabar, kesabarannya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah dengan menguasai diri kan kita tahu siapa kita, lalu apa yang problem kan begitu. Dengan lemah lembut yaitu reaksi kita untuk merespon terhadap kemarahan atau apa. Lalu sabar. Orang yang sabar itu kan pada dasarnya orang yang mungkin sudah tahu asam garam, bahwa dia juga orang yang seringkali salah kan. Yang pantas untuk dicomeli, dimarahi kan. Jadi ketika ada satu peristiwa atau satu orang yang membuat dia marah, bukankah dia sedang melihat dirinya? Marahlah diri sendiri. Jadi dengan pemahaman itu jadi kita mawas sendiri. Tapi tentu saja ini tidak bisa dikerjakan hanya dengan kekuatan sendiri kan. Roh Kudus diizinkan untuk membuahkan hasil dalam diri. Maka you'll be good. Ya. Oke. Ya.
Kalau tadi kita bicara mengenai marah yang salah gitu ya. Nah, pelajaran hari Selasa itu kemarahan yang benar. Marahlah. Seperti apa, Pendeta Wilson? Ya, kalau dibilang kemarahan, sebenarnya ini indignation kan, ini bahasa dalam bahasa Inggris. Indignation itu adalah kemarahan atas sesuatu yang injustice. Jadi bukan marah. Jadi indignation udah pasti benar, karena yang dia marahi itu bukanlah sebuah kerugian yang orang ini kan dia enggak, tapi memang ada sebuah injustice, ketidakadilan yang dia lihat lalu itu menimbulkan suatu amarah, suatu kayak harus kita lakukan sesuatu, harus kita apakah kita harus restorasi atau apa kita harus bersifat punitif atau kita harus bersifat mungkin penggabungan daripada keduanya atau apapun itu, tetapi dasarnya adalah karena kita melihat sebuah ketidakadilan. Jadi sebenarnya itulah salah satu-satunya alasan satu-satunya bentuk kemarahan yang benar. Kalau kita marah karena dihantam orang ya sebenarnya injustice juga, tapi mungkin bukan sesuatu yang bersifat sistematis, bukan sesuatu yang bersifat masif gitu ya, itu sesuatu yang personal. Nah, kalau yang bersifat personal kita menjadi marah ya itu memang tergantung kedewasaan aja. Apakah seperti yang tadi Pendeta Lero bilang, apakah bisa sabar, apakah bisa lemah lembut, apakah bisa menahan diri. Mungkin seperti itu. Jadi kalau dibilang kemarahan yang benar, menurut ini adalah memang ya, dan juga berdasarkan Tuhan ya, karena kan ini kita tema besarnya adalah kasih dan keadilan. Dan kemarahan ilahi itu muncul atas ketidakadilan. Nah, sebenarnya itu aja yang harus kita pegang paling tidak secara filosofisnya. Oke, Pendeta Leroy. Ini kan baju warna merah nih. Yang pendeta ini putih kan. Mana yang lambang marah? Kan pasti ini kan. Tapi considerlah ini warna. Coba. Marah kah ini? Enggak kan? Kan netral saja sebenarnya kan. Hanya asosiasi orang menyatakan bahwa ini lebih cocok disebut sebagai kemarahan kalau ini adalah kesabaran, kan begitu. Nah, jadi di situ. Jadi kemarahan yang benar itu kan jelas bisa kita tahu ciri khasnya. Salah satu untuk membuktikan bahwa kita sedang marah yang benar atau tidak adalah kalau ego tersakiti. Ya saja. Itu pasti beda. Nah, saya kembali lagi yang Pak Sianipar tadi bilang bahwa yang namanya impulsif itu abusive ya, eksplosif, ya kan? Itu kan ini orang berarti sudah marah, mungkin ya tadinya karena alasan kebenaran ya, tapi kalau masih dilawan kan, kamu nggak hargai saya, jadi gitu kan? Ujungnya jadi ego. Kalau ego bisa absen, pretty sure bisa kita pastikan ini orang sudah masuk bagus ini ya. Dia marahnya bagus. Dan pasti itu terkendali, pasti. Dia tidak akan buat jadi seperti pembalasan dendam. Ada orang kan marahnya balas dendam kan. Itu kan sudah main ego itu. Ya, terima kasih. Oke, thank you Pendeta. Marah yang dikontrol karena marah sama marah yang didasarkan dengan kasih itu akan berbeda ya Pendeta ya. Ego harus dibuang. Oke. Ya. Baik teman-teman. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Sering dikatakan bencilah dosanya, tapi jangan membenci orangnya. Marahlah kepada sikapnya mungkin, tapi jangan kepada orangnya. Secara praktikal, secara teori mudah ya untuk dikatakan, tapi secara praktikal seperti apa, Pendeta Wilson? Ya mungkin sebenarnya tadi udah jawabannya Pendeta Leroy paling betul. Apakah mesti ada egonya di sana? Karena kalau ada ego, artinya kan ego itu adalah antara orang dengan orang, ya kan? Orang itu melakukan sesuatu kepada saya, sehingga yang saya benci siapanya? Ya orangnya, bukan tindakannya. Tindakannya sebenarnya mungkin kayak misalkan kalau di zaman dulu kan. Kayak ditampar gitu kan, atau kalau zaman dulu di bangsawan Eropa gitu kan, sarung tangan diambil terus dilempar ke badannya, sakit nggak sakit, tapi yang sakit apa? Egonya. Akhirnya yang dibenci apa? Orangnya. Sakitnya di sini. Sakit gitu. Jadi mungkin itu salah satu cara untuk bisa kita paling tidak mengetahui. Nah, ini bukan buat melakukan, tapi mengetahui dulu lah. Sebenarnya yang kita benci dosanya atau orangnya. Kalau masih ada ego, berarti yang kita benci masih orangnya. Nah, kalau caranya supaya yang kita benci dosanya, tapi bukan orangnya, ya mungkin kita harus ego kita atau diri kita itu agak kita kesampingan lah. Nah, baru kita bisa dengan
jujur, bisa merencanakan. Sebenarnya oke, kalau yang saya benci dosanya, berarti apa yang harus dilakukan? Dan makanya hal ini tidak bisa dilakukan pada saat itu juga. Makanya perlu proses, perlu waktu, perlu jeda. Baru kita bisa katakan, oh ya, ini saya lakukan karena saya membenci dosanya, bukan membenci orangnya. Nah, tapi kalau lagi sama anak-anak, susah kan? Gitu ada gelas pecah, langsung dipukul. Anaknya itu yang kita benci, kenapa? Tapi ya kayak gitulah. Jadi penting untuk bisa, mungkin kalau secara praktikal adalah ya, selain tadi memisahkan ego, memisahkan waktu juga. Kasih jeda. Kasih jeda. Makanya kalau marah itu katanya sebelum bicara apapun hitung sampai 10 gitu ya. Kalau tadi Julius Caesar kan A sampai Z. Gitu. Oke, Bang Glenn. Yesus kasih contoh berdoa untuk orang-orang yang menyalibkan dia, ya kan? Kenapa Yesus pada saat itu sedang memposisikan diri dia sebagai orang berdosa? Yesus tidak berdosa, tapi dia sedang menempatkan diri dia sebagai orang berdosa. Lalu dia lihat fellow sinners, sesama orang berdosa. Gantinya marah, akhirnya justru Yesus merasa kasihan kepada mereka. Nah, seringkali ya memang masalahnya di ego memang. Ketika saya merasa saya lebih hebat, saya merasa lebih benar, ya meledak-ledaklah saya. Tetapi ketika saya sebenarnya ya samanya kami ini gitu kan, samanya kita ini orang-orang berdosa gitu kan. Jadi gantinya marah, kita doakan dan kita lebih fokus untuk memulihkan daripada untuk menghakimi. Oke. Jadi sama seperti paman saya kan, suatu kali ada yang istilahnya gibahin dia kan, ngomongin zaman dulu dia sudah meninggal sih. Jadi kedengaran sama dia kan dulu kepala sekolah, dia punya power kan, tapi tahu apa yang dia bilang? Dia panggil ini orang ini lalu dia bilang, aduh bapak, kau hanya tahu sedikit tentang kesalahan saya, katanya, lebih banyak lagi katanya, sama-sama lah kita saling mengoreksi, mau ke surga aku katanya. Jadi akhirnya jadi damai mereka, karena itu tadi. Jangan sakit hati karena ego kita tersentuh. Karena ketika tadi mendoakan orang itu satu mujarab itu. Mendoakan orang kepada siapa kita marah atau orang yang memusuhi kita. Justru suatu saat nanti kita akan melihat bahwa sebenarnya kita lah yang diuntungkan. Kita yang membutuhkan itu kan. Apalagi ketika kita mempelajari doa Bapa Kami. Tenda of prayer, sudah sebutkan itu kan. Jadi orang yang meminta ampun kepada kita, lalu kita tidak kasih ampun, maka hilanglah pengampunan dari Allah bagi kita. Jadi nggak main-main kan. Jadi ini sebenarnya keperluan kita semua ya. Jadi egois lagi ya. Tapi oke lah kita buang egoisnya. Tapi artinya ini kebermanfaatan daripada kita. Gitu. Jadi ya jangan sampai ya. Oke, thank you Pak Pendeta. Nah, ketika kita belajar di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ya, kita melihat bahwa Allah tidak menindas dengan kemauan sendiri, bahkan batas kesabaran Allah begitu panjang, tapi sebenarnya ada nggak sih batasnya sampai di titik mana gitu? Contohnya, bangsa Israel pada akhirnya diserahkan kepada Babel gitu, pembuangan. Walaupun sebelumnya memang udah banyak sekali gitu, dan sampai pada akhirnya ya udah nggak ada pilihan lain ini, diserahkanlah. Atau bangsa Yahudi yang akhirnya ditolak sebagai bangsa pilihan. Apakah ada batas-batas kesabaran Allah atau sebenarnya manusia aja yang membuat batas itu gitu? Bahwa sepertinya saya udah nggak bisa lagi balik ke Tuhan, udahlah saya batasnya segini aja. Padahal sebenarnya Tuhan masih lebih panjang sabarnya. Nah, kalau di pertanyaan seperti itu mungkin agak beda lagi jawabannya. Kalau apakah Allahnya yang menentukan batasnya atau manusia yang menentukan batasnya? Nah, ini menarik ini. Karena siapakah yang bisa memberikan respons? Biasanya yang bisa memberikan respons adalah yang menentukan batasnya. Ya. Kalau misalnya saya mau menghukum, ya terserah saya kapan mau saya hukum kan? Bukan terserah orang itu. Ya orang itu menurut harus dihukum sekarang. Kalau menurut saya belum bisa dihukum, ya udah saya akan biarkan sampai pada waktu dia akan dihukum. Mungkin dari sisi itu, tapi mungkin saya lebih tertarik menjawab dari sisi apa nih triggernya, apa katalisnya yang kalau ini udah terjadi, udah berarti selesai. Kalau ini belum terjadi, berarti belum. Sebenarnya secara teorinya Yesus sudah mengatakan bahwa
semua dosa itu bisa diampuni kecuali Mendukungan. dosa melawan Roh Kudus. Nah, sekarang harus kita jelaskan apa ini dosa melawan Roh Kudus, gitu kan? Sebenarnya kalau secara sederhananya, dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang tidak dimintai ampun. Itu aja, secara simpelnya. Jadi kalau dia tidak minta ampun, ya itulah dosa yang tidak bisa diampuni. Karena dosa apapun kalau dia minta ampun, diampuni secara dosanya. Konsekuensinya mungkin enggak, ya. Kalau orang merokok, ya mungkin dia tetap kena kankernya. Kalau orang makan sembarangan, mungkin diabetesnya masih ada. Kalau orang serampangan, ya mungkin apalah kecelakaannya masih ada gitu ya. Mungkin dia mabuk-mabuk, ya mungkin dia tetap cacat gitu. Kalau tabrakan itu tetap ada saudaranya meninggal, nggak tiba-tiba bangkrut. Tapi paling tidak dosanya itu diampuni. Jadi kalau dibilang batas kesabaran Allah, yang membatasi itu sebenarnya ya balik lagi, jadi bukan Allah yang membatasi. Ini kan kalau bilang hukuman mungkin Allah yang menghukum, tapi kalau dibilang kesabaran sebenarnya ya kapanpun manusia itu mau berbalik, dia akan berbalik. Sama seperti cerita di beberapa pelajaran yang lalu mengenai anak yang hilang, ya kan? Ya, kalau kapanpun anaknya itu berbalik, apa yang terjadi? Ya, bapaknya yang lari duluan mendapati dia, sementara anaknya masih jauh. Jadi kalau bilang apakah Allah yang tidak sabar lalu menghukum, ya mungkin nggak begitu juga ya, tapi lebih kepada memang manusianya aja yang sudah tidak mau lagi. Sampai setelah hukuman, setelah dibuang ke Babylon, setelah ini akhirnya baru teringat kembali. Ada seperti itu. Atau ada juga Allah menentukan waktu. Nah, kalau ini udah bicara nubuatan kan ya, nubuatan 490 tahun, nubuatan 2013, tapi mungkin itu agak terpisah. Nah, di situ baru ada waktu yang secara arbitrari Allah tetapkan. Oke. Kalau di perumpamaan anak yang hilang kan anaknya hilangnya sekali, baliknya sekali gitu ya. Kalau bangsa Israel kan hilang balik gitu sampai akhirnya kayaknya tuh Tuhan udah udah diserahkan aja lah ke pembuangan. Kalau gimana kalau menurut pendeta? Bagaimana kalau kita hubungkannya dengan Allah adalah kasih, ya kan? Nah, ketika kita sebut kasih, sampai di mana Allah mengasihi? Ya, memang itu entitasnya dia itu kan. Nah, sekarang Allah sabar. Kompatibel nggak? Sama kan? Allah itu sabar. Nah, jadi ketika disebut sabar, sampai di mana sabarnya? Ini, kita bikin analogi lebih gampang. Saya baru datang dari Sumatera. Ya. Jadi, bawa kendaraan pulang pergi, 9 hari. Ada satu tempat yang masih bisa berkilometer itu hutan. Dan malam ini di Jambi. Ya, itu plat-plat BH ya, BH. Hutan, betul hutan. Jadi nggak ada lampu sama sekali. Anak saya punya problem sehubungan dengan jalan panjang dan gelap. Ya kan begitu. Lalu dia katakan, ini seberapa jauh ini lampu mobil kita ini bisa sorot sampai ke depan. Katakan, kalau kita pakai dim, katakan. Tapi biasanya kan nggak pakai dim kita kan. Ya kan, kalau sepi baru kita mainkan kan. Itu paling mungkin hanya 4 meter ke depan. Katakan lagi itu 4 meter ke depan. Ya toh? Padahal katakan 30 km itu gelap semuanya. Tapi kenapa mereka mau ikut dengan saya? Karena mobil ini bergerak. Ketika menjangkau itu gelap, maka itu terang. Ya toh? Tapi benar, ada 30 km mungkin gelap. Dan ini hanya 4 meter. Berapa itu? Berapa persen itu? Nah, demikian juga Allah. Masalahnya kita yang menutup, kita yang membatasi kesabaran Allah, bukan? Jadi kalau ditanya, apakah Allah punya batas sabar? Nggak ada. Nggak ada itu. Sama seperti dia tidak punya ukuran soal kasih kan. Cuman tidak di-exercise, tidak juga dimintain. Ya kan begitu. That's the problem. Jadi sekarang yang salah siapa dong? Kitanya sebenarnya. Jadi kalau bilang, batas kesabaran Allah di mana? Sampai berapa? Ya saya kan katakan 3 meter. Karena saya yang bikin 3 meter. Tapi bukan Allah loh. Ya toh? Orang saya berhenti, mobil saya berhenti di situ aja itu. Sorot gitu. Bisa saya sampai ke Medan? Bisa. Mana bisa? Ya berat lah itu mobil. Begitu. Oke, wah ini ilustrasi yang membantu kita ya, mengerti bagaimana kesabaran Allah yang tidak ada batasnya, kita yang seringkali membuat batasan itu. Pelajaran yang terakhir, pelajaran Kamis membahas mengenai pembalasan dendam. Nah ini agak sulit kita katakan bahwa jelas bahwa Alkitab katakan pembalasan dendam atau pembalasan itu adalah hak Allah. Tetapi bagaimana sih sebenarnya pembalasan dendam manusia itu berbeda dengan pembalasan dendam Allah? Kayaknya kalau kita membayangkan, nanti biarlah Tuhan yang membalas gitu kan. Ternyata
pas dibales jauh lebih parah gitu. Padahal kita mungkin nggak kepikir seperti itu. Tapi bagaimana itu bisa berbeda dan mungkin lebih kepada bagaimana ketika kita mungkin disakiti atau merasa marah, kita nggak membalas gitu. Kita memberikan pembalasan itu ya udah kepada Tuhan. Ternyata. Ya, kembali bedanya pembalasan Allah dengan pembalasan manusia mungkin kembali alasan dan tujuannya, ya kan? Ya, ini mungkin berputar-putar di sini aja sebenarnya apa argumen kita ya. Karena kan selalu dibayangkan Allah manusia. Kalau Allah itu adalah apa ya? Kalau bisa dibilang ego yang mencakup segala sesuatunya. Sementara kita adalah ego yang hanya bersifat individual gitu kan. Sehingga ketika disinggung yang kita bela hanya ego yang kita, ego diri sendiri, ego keluarga, ego gereja, ego alma mater ini kan kalau seorang suka tawuran atau apa gitu kan hanya sedikit. Tapi kalau ketika Allah membalas karena dia memperhitungkan keseluruhannya dan ketika itu sudah dilakukan ya kita nggak tahu kapan waktunya yang tepat, seberapa jauh, kadarnya seperti apa, siapa yang menjadi alat untuk melakukan hal itu ya kita nggak tahu. Itu hanyalah kebijaksanaan ilahi. Jadi itulah paling tidak secara mendasar yang paling membedakannya antara pembalasan dendam manusia dengan pembalasan dendam ilahi. Oke, saya lagi membayangkan bagaimana mungkin ketika Tuhan melakukan sesuatu yang mungkin di pikiran kita, di pandangan kita, oh itu adalah pembalasan Tuhan karena dia pernah menyakiti saya contohnya. Tapi apa yang Tuhan lakukan bagi dia itu punya satu rencana juga yang baik gitu. Nggak hanya sekedar aku membalaskan ini ke kamu karena kamu telah menyakiti dia gitu ya. Jadi mencakup ego semua gitu, mencakup kebaikan bagi semua. Bang Glenn? Ya, kembali dari tadi saya katakan memulihkan. Ketika Tuhan bikin itu untuk memulihkan. Kalau kita kan untuk memuaskan ego kita nih. Tadi saya dibikin ini, sekarang saya balas. Kalau bisa saya balas lebih banyak lagi gitu kan. Iyalah harus itu. Tapi Tuhan berbeda. Justru dia ingin memulihkan. Ya. Ketika dosa itu sudah sampai ke langit, kita baca di buku Kejadian, Tuhan pulihkan bumi ini dengan diizinkannya air bah. Tapi apakah Tuhan serta-merta bikin air bah itu 120 tahun dulu si Nuh berkhotbah. Jadi segala sesuatu yang Tuhan lakukan adalah untuk kebaikan, untuk kemurahan. Dan akhirnya ketika manusia membuat pilihan untuk berkata tidak, Tuhan menghormati pilihan itu. Itulah sebabnya Tuhan lakukan. Jadi ketika pembalasan manusia itu memang ya tujuannya adalah pembalasan itu sendiri, kan gitu ya. Bagian bilang tadi itu adalah karena untuk solusi. Ada penyelesaian yang mau dibuat. Ada sesuatu, kan begitu. Kita enggak, yang penting gua balas gitu. Kan gitu ya. Kayak seringnya ya walaupun ada juga ya manusia kan baik kan ada perubahan kan begitu. Ya. Oke. Terakhir sebelum kita kepada kesimpulan atau mungkin bisa jadi sebagai kesimpulan juga ya. Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah janganlah kamu berbuat dosa. Jadi kita dalam pelajaran pekan ini membahas mengenai murka ilahi yang merupakan ekspresi dari kasihnya. Murka itu berbeda dengan kemarahan manusia yang seringkali hanya karena ego kita saja. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh marah, ya. Karena yang tidak boleh adalah ketika kita menjadi marah, jangan berbuat dosa. Mungkin dari Pendeta Wilson boleh berikan seperti apa contoh yang nyata, lalu Pendeta Leroy nanti akan kesimpulan. Mungkin marah yang tidak berdosa adalah bila mana kemarahan itu diungkapkan bukan kepada manusia tapi kepada Allah. Karena manusia tidak sanggup menerimanya, sehingga itu menjadi dosa. Itu mempengaruhi mereka. Itu menyebabkan mereka ya mungkin malah jadi sakit hati lagi atau malah jadi senang kan buktinya lu nggak bisa balas gua kan. Ya kita coba kayak anak ini kayak udah tapi sama orang itu ditahan begitu aja kan. Wah, lu nggak bisa balas. Jadi itu memberikan efek kepada manusianya. Jadi kalau yang seperti itu kemarahannya ya cenderung akan bersifat berdosa. Tapi kalau kemarahannya kepada Allah nih, maksudnya ini perlu diklarifikasi juga, tapi paling tidak ya kita arahkan lah. Maksudnya saya begini. Ya saya marahnya ya udahlah Tuhan. Kenapa ini begini. Tuhan yang jawab, Tuhan yang balaskan.
Tuhan yang restorasikan, Tuhan yang pulihkan. Nah, mungkin itu salah satu cara untuk menjamin bahwa kemarahan kita itu adalah kemarahan yang tidak berdosa. Karena Allah bisa menerima semuanya tanpa mempengaruhinya mempengaruhinya ke dalam sisi yang buruk ya. Karena kan ya Allah tidak bisa kita sakiti dalam arti begitu, tidak bisa diprovokasi apa segala macam, sehingga itu cara yang aman. Nah, itu yang dilakukan banyak kali oleh Daud gitu kan. Dia marah. Tapi marahnya bukan ke orangnya kan. Dia marahnya ke Tuhan. Iya kan? Ya gitu aja. Oke, Pendeta, kesimpulan. Jangan dulu kesimpulan. Oh, jangan dulu kesimpulan. Oke. Ini ada sesuatu, Iya. ada sesuatu di ayat ini. Karena Efesus pasal 4 ayat 26 ini sambil memperkenalkan ya bahwa di zaman Rasul Paulus dan di zaman Yesus itu sudah ada terjemahan. Namanya Septuaginta, ya kan? Nah, ini menarik ini. Jadi ketika Efesus ini kita baca, itu tadi ada terjemahannya. Cuman masalahnya kita bertanya, ini dia pakai bahasa Ibrani atau pakai bahasa Yunani? Mau tahu apa bedanya? Kalau kita pakai bahasa Ibrani, sebenarnya kata kerjanya cuma satu. Apa itu? Ini. Marahlah. Itu. Marahlah. Hanya itu. Lalu kemudian pada bagian yang keduanya ketika disebut dan atau tetapi, jangan berbuat dosa, itu menjadi indikatif. Ya toh? Statement ya. Tapi ketika di bahasa Yunani kita pakai, Alexes tadi, Septuaginta, itu dua-duanya itu kata kerja. Dan kata kerja apa? Nah, jadi kalau bahasa Inggris itu dia hanya satu model kata kerja kan? Kalau di bahasa Yunani ada dua. Satu dalam bentuk present, satu dalam bentuk aorist. And then guess what? Ini dalam bentuk present. Dalam pengertian, jadi kalau kita sisipkan dalam pemikiran, teruslah marah seperti gitu. Jadi bukan mulailah marah, tapi teruslah marah, tetapi. Bahasa kata kerja lagi. Teruslah, pakai dalam bracket ya. Jangan berbuat dosa, janganlah berbuat dosa. Nah, jadi ketika kita lihat dengar ini ngapain ya? Kok disuruh orang marah-marah gitu ya? Berarti ini masalah supaya kita melawan namanya manusia lama ya. Jadi berontak terus ya. Jadi perlu juga semacam motivasi yang penuh meluap-luap gitu ya untuk saya nggak mau jatuh dalam dosa. Dan saya marah terhadap kenajisan itu ya, keberdosaan itu kan begitu. Nah, jadi Tuhan sedang panggil kita promosikan sesuatu ya, bahwa ini jangan dianggap sebagai suatu yang pasif. Sama seperti ketika orang menerjemahkan kata-kata. Jika musuhmu tempeleng kau katanya di sebelah ini, lalu kasih ini. Lalu bilang, oh ya, kita pasif. No, siapa bilang? Tuhan suruh apa? Berikan katanya kan. Itu pasif. No, itu aktif. Jadi kita harus lawan kejahatan itu. Sama seperti Allah itu, dia tidak diam sebenarnya. Walaupun kita lihat sepertinya rampan ya. Evil is rampant here. Itu bukan arti Tuhan diam. Enggak. Tuhan bertindak. Habakuk 2. Katakan apa? Tuhan ada di ruang kerja. Dia lagi kerja sekarang loh. Jadi jangan protes-protes, jangan bikin demo ya di jalanan sana. Jangan. Tuhan itu lagi kerja loh. Cuman mungkin kita yang ya nggak bisa lihat ya. Kita bilang kayak gitu ya. Jadi Allah itu murka. Tapi itu adalah karena kasih-Nya. Amin. Terima kasih. Kesimpulan Pendeta. Oh, kesimpulan. Kalau kasih kesimpulan ini dia. Saya suka. Ada 5 hal yang ditegaskan dalam pelajaran pekan ini yang mengenai kemarahan ilahi Allah. Jangan lupa bahwa, tapi kita harus tiru dia ya. Kemarahannya itu adalah karena kejahatan. Bukan karena disinggungnya hatinya. Bukan seperti kita kebanyakan. Nah, kemarahannya adalah sangat lambat. Kalaupun harus marah itu lambat sekali. Ya. Artinya kesabaran dalam kemarahannya. Dalam kemarahannya. Ada senantiasa kesabaran dalam marah. Gimana ya caranya itu ya? Sabar dalam kemarahan gitu. Gimana itu? Lalu kemarahannya itu benar. Ya, jadi orang Kristen jangan lagi marah-marah nggak benar ya. Ada kemarahan penghukumannya itu bukan karena emosi egois ya. Lalu yang terakhir saya lihat ini kasih sayangnya lebih terlihat daripada kemarahannya. Walaupun kita sedang bicara tentang kemarahan apa bahasanya? Murka ilahi ya, murka ilahi. Sebenarnya kita sedang mempertontonkan bukan murkanya, tapi kasih sayangnya. Ya. Nah itu saya suka ya. Jadi saya legal marah gini. Jadi saya nggak takut jadinya waktu baca ini. Marah Allah marah. Tapi saya lihat justru kasih sayangnya dalam pelajaran ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Leroy. Teman-teman, luar biasa
diskusi kita kali ini. Tapi kalau misalnya teman-teman masih memiliki pertanyaan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kita masuk di dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Hezky Lauran. Terima kasih Pendeta Sama-sama, untuk kesediaannya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat ataupun juga melalui nomor call center Hope Channel Indonesia. Pertanyaan yang pertama ini Pendeta datang dari Hanosah Bonori. Pertanyaan aku, Allah itu penyayang dan pengasih. Lalu kenapa penderitaan itu ada? Kenapa Allah menghukum bangsa yang melanggar perintahnya? Seperti bangsa Israel dulu, bagaimana kita melihat kasih Tuhan di situ? Baik, terima kasih pertanyaannya, saudara sahabat Top Channel dan sudah dibacakan oleh Yola. Pertanyaan tentang mengapa penderitaan terjadi di dunia yang diatur oleh Tuhan yang penuh kasih dan berbelas kasihan, penyayang, itu menimbulkan satu isu yang mendalam bagi para teolog sendiri ataupun orang-orang yang memandang Tuhan, kebaikan itu dari Tuhan atau filsafat. Nah, karena di sana ada 3 hal yang perlu kita lihat. Hakikat Tuhan itu seperti apa, dampak dari kesalahan itu apa, dan kaitannya dengan penderitaan. Jadi, hakikatnya Tuhan, Tuhannya itu siapa, Tuhan itu apa, kemudian tindakan manusia, dan penderitaan itu bagaimana. Jadi 3 hal ini. Makanya kita harus lihat, menjawab pertanyaan yang saya anggap ini pertanyaan yang sangat mendalam ya dari sahabat Hope Channel, karena mungkin ikut terus pelajaran sekolah sahabat dari Hope Channel, jadi cara berpikir sahabat-sahabat Hope Channel jadi mendalam. Oke, pertama kita lihat Tuhan dulu. Tuhan itu kan memang sudah dijelaskan, digambarkan oleh Alkitab, dia penuh belas kasihan dan penyayang. Coba kita lihat di dalam Mazmur 136. Ya, ini ayat yang panjang, pasal yang cukup panjang, 26 ayat. Kita tidak akan membaca semuanya. Mungkin kita hanya akan lihat di bagian awal, mungkin di bagian pertengahan dan di akhirnya. Mungkin Yola bisa membaca ayatnya yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Oke, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang menarik dari Mazmur 136 ini, ayat yang terakhir, Yola, mungkin ayat 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Luar biasa. Di setiap ayat di dalam Mazmur 136 ini, ketika dia menjelaskan Tuhan itu siapa, apa yang Tuhan lakukan, bagaimana dia mengangkat dan menahan manusia, menopang manusia, selalu ditutup dengan, istilahnya kalau Yola kan pemimpin kor ya. Yang bikin enak lagu itu kan bagian chorusnya ya, bagian core-nya yang diulang-ulang, itu kan yang diulang-ulang. Kalau diperhatikan Mazmur 136 ada yang diulang-ulang. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di setiap level tindakan Tuhan, dia selalu dikatakan bahwa akan begitu terus Tuhan itu. Tuhan itu baik, Tuhan itu penyayang, akan begitu terus dia. Nah, makanya kita lihat Tuhan itu baik. Kenapa sekarang banyak yang tidak baik yang terjadi di dunia ini? Nah, kita pergi kepada hakikat dosa itu. Dosa lah yang membuat dunia ini menjadi tidak baik. Ya, Kejadian pasal 3. Nah sekarang, kenapa kalau begitu penderitaan itu harus ada? Bahkan kepada umat Israel yang melawan Tuhan. Kita harus mengerti bahwa Tuhan memiliki sisi yang lain dari Tuhan. Selain dia pengasih dan penyayang, itu adalah keadilan Tuhan. Jadi kalau ada kejahatan yang dilakukan bangsa, yang dalam hal ini Israel, tadi dipertanyakan, saudara kita bertanya ada hubungannya dengan Israel secara eksplisit. Nah, di dalam hubungan orang Ibrani pada saat itu, dalam pandangan orang Ibrani, itu selalu terikat dengan perjanjian. Misalnya, kita pergi ke Keluaran pasal 19 ya, Yola. Keluaran pasal 19 itu tepat pasal sebelum Keluaran pasal 20, ya 10 perintah. Mungkin kita bisa lihat di ayatnya yang ke ayat-ayat permulaan atau pertengahan dari Keluaran pasal 19. Ya. Ayat 17, Yola mungkin bisa baca. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Ayatnya yang
ke-10 kita mundur. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Oke. Kemudian kita lihat ayat yang lain. Ayatnya yang ke-21. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Yang terakhir ayat 8, kita akan lompat-lompat ayatnya, ayat 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Nah, ayat 8 katakan, itu kan tadi dari ayat 19, ayat 21, ayatnya yang ke-13 itu menunjukkan aksi atau reaksi dari persetujuan. Jadi kan Musa ke Sinai kan, Tuhan bilang kalau mereka mau menjadi umat saya, mereka harus menurut. Ayat 8 bilang, ketika Musa mengumpulkan semua tua-tua, ini loh harus dilakukan. Kemudian mereka katakan, semua yang Tuhan perintahkan akan kami turuti. Itu konsekuensi. Ya, setiap hubungan ada konsekuensi. Jadi ketika berbicara, kenapa orang Israel dihukum? Karena ada persepakatan sebelumnya. Ada kesepakatan. Jadi ada konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh masing-masing pihak ketika melakukan pelanggaran. Jadi ingat, Tuhan itu akan dari awal sampai akhir dia kasih, penyayang. Kalaupun ada penderitaan, itu adalah konsekuensi dari dosa itu sendiri. Terima kasih Pak Pendeta. Ini memang kita sepanjang triwulan ini membahas kasih dan keadilan Allah ya Pendeta. Jadi itu adalah salah satu pertanyaan fundamental, pertanyaan yang mendasar sekali kenapa, dan sudah dijawab tadi oleh Pendeta. Yang kedua, dari Asep Ron Sumbre, saya mau menyampaikan pertanyaan terkait pelajaran sekolah sahabat kita. Kasih Tuhan itu untuk semua orang, namun bagaimana dengan mereka yang tidak mengakui atau percaya pada Kristus? Wah, ini juga ya, saya kagum dengan sahabat-sahabat Hope Channel ya. Saya perlu memberitahukan ini karena kemampuan bertanya itu luar biasa. Nah, ketika menceritakan atau bertanya, mencari jawaban, bagaimana dengan mereka yang tidak mengenal atau bahkan menolak Kristus sebagai juru selamat, itu persoalan yang lain. Jadi gini, kita harus lihat dulu keselamatan itu. Kalau pandangan secara umum ada pandangan tradisional, ada yang bersifat universalism, ada yang bersifat inklusif, kita tidak menjawab itu, kita tidak menggunakan itu. Tapi kita lihat ayat-ayat ini misalnya, yang kita sudah ketahui bersama ya, Yohanes pasal 3 ayat 16, mungkin kita sudah hafal bersama. 1 Timotius 2 ayat 4 mungkin Yola bisa membaca. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Semua orang diselamatkan. Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Tetapi ada kata yang lain nih, kalimat setelah itu. Memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi keselamatan semua orang tergantung kepada kebenaran itu. Siapa itu kebenaran? Dari sini kita bicara soal peran atau peran Yesus Kristus di dalam keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sementara itu, bagaimana dengan mereka yang tidak pernah mendengar kata Kristus, Yesus, tidak pernah mengetahui Yesus juru selamat? Bagaimana? Mereka, kata Rasul Paulus, mereka itu juga akan dinilai berdasarkan conscience mereka, hati nurani mereka. Dan masih banyak ada anak-anak Tuhan di luar jangkauan itu yang Tuhan punya keadilan dan Tuhan punya kemahakuasaan Tuhan untuk melakukan. Jadi ingat, bersifat untuk semuanya, penawaran keselamatan itu bersifat semuanya, semua bisa, tetapi di dalam konteks kebenaran yang menyelamatkan. Kalau ada yang tidak sempat dijangkau dengan kebenaran itu sendiri, Tuhan memiliki cara, yaitu dengan melihat hati nurani. Ada orang yang lebih baik daripada kita mungkin, yang tidak mengenal Yesus di luar sana. Silakan.
Terima kasih pendeta. Jadi seperti semua orang diberikan hadiah, tapi kembali lagi kepada pilihan kita ya untuk menerimanya atau enggak. Jadi kalaupun kita diberikan tapi kita tidak menerima, berarti kita tidak mendapatkan hadiah itu. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya dari pendeta Hezky. Teman-teman kalau masih memiliki pertanyaan seputar dengan pelajaran kita, silahkan langsung tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh pendeta Leroy. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga karena salah satu bentuk dari kasih sayang-Mu telah kami pelajari pada kesempatan ini melalui kemarahan-Mu. Izinkan kami boleh memandang dan merespon terhadap kemarahan-Mu ya Bapa dengan cara yang benar. Ketika Engkau sedang memurkai kami, sadarkan kami bahwa kami sedang berbuat jahat. Sehingga kami boleh dipanggil kepada pertobatan. Karena sungguhnya Allah senantiasa merancangkan hal-hal yang baik bagi kami. Khusus kepada orang muda kami yang bersama-sama dengan kami, yang menyaksikan tayangan ini, agar hati mereka senantiasa dilembutkan untuk menerima dan menyadari bahwa mereka adalah objek kasih sayang-Mu ya Bapa. Ketika ada hal-hal yang tidak berkenan yang kami alami, ajak sekali lagi kami untuk boleh mengevaluasi kehidupan kami agar terus berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga untuk pembelajaran pada kesempatan ini. Kiranya kami terus menghargai kasih sayang-Mu dan terus berjanji untuk berjalan bersama denganmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta Leroy, pendeta Wilson, dan Bang Glenn sudah berdiskusi bersama. Walaupun kita mempelajari mengenai murka yang kadang-kadang di dalam pikiran kita mempunyai konotasi yang negatif, tapi yang kita lihat adalah kasih sayang Allah yang begitu besar. Dan kiranya kita dapat menjadi terang juga bagaimana kita dapat menunjukkan kasih dan keadilan Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.